Konbanwa minasan, hajime mashite. Watashi no namae wa Siti Humairo Ramadani desu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke, minasan, di sini ada pengecualian untuk kata kerja yang konteksnya meninggalkan, melewati atau melalui, dan juga mengelilingi. Jadi kata kerja yang mempunyai konteks seperti ini itu untuk menunjukkan tempatnya menggunakan partikel o. Pada umumnya untuk menunjukkan tempat atau tujuan itu memakai partikel ni atau e, ini partikel tujuan, atau juga d untuk menunjukkan tempat suatu aktivitas. Kemudian di sini ada sanposimas, ini kelompok atau kata kerja yang memiliki konteks meninggalkan, melewati, melalui, atau mengelilingi. Ada sanposimas, sugimas, demas. Nah, demas di sini partikel untuk kata bendanya yaitu ga. Orimas, sagarimas juga kata bendanya partikel ga. Magarimas juga kata bendanya ga. Untuk tempatnya ini menggunakan o semua. Watarimas, hasirimas, tobimas, arukimas, kembutsusimas, nigemas, kengakushimas, dan lain-lainnya. Jadi, ketika kata kerja yang memiliki konteks meninggalkan, melewati, melalui, mengelilingi itu memakai partikel o untuk menunjukkan tempatnya. Kalau untuk menunjukkan tempat atau tujuan itu memakai ni, e, atau juga d untuk yang aktivitas. Contohnya misalkan demas, uchi o demas, keluar rumah. Ini berarti meninggalkan rumah. Kemudian ada menyeberangi, hashi o watarimas, menyeberangi jembatan. Jadi konteksnya itu cuma melewati, tidak menetap di situ, hanya lewat saja, atau ini meninggalkan suatu tempat. Kemudian di sini ada so desu yang artinya sepertinya, kayaknya, kelihatannya. Di sini bentuk kata kerja mas, masnya dihilangkan, bertemu dengan so desu. Kemudian untuk kata sifat i dan kata sifat na, i dan na-nya itu dihilangkan, langsung bertemu dengan so desu. Kemudian kata benda langsung bertemu dengan so desu. Nah, dalam bungkai ini ada pengecualian untuk kata sifat i. I dan yoi ini artinya sama-sama baik, tetapi di bungkai ini yang digunakan yaitu yoi. Yoi menjadi yosaso desu. Nah, di sini juga ada nai, ini bentuk pengecualian juga. Nai menjadi nasaso desu. Ini untuk perbedaan i dan yoi, yaitu kalau ketika ditempelkan dengan kata benda langsung itu menggunakan i. Nah, kalau untuk perubahan itu menggunakan yoi. Contohnya yokute dan yokunai. Langsung saja ke contoh bungkai ini, yaitu fukuroga yabureso desu. Kantongnya sepertinya akan robek. Kemudian sono kuruma wa takaso desu. Mobil itu kelihatannya mahal. Ano biru wa kireiso desu. Gedung itu kelihatannya bersih. Kemudian kyou wa ame ga furanaso desu. Hari ini hujannya sepertinya tidak turun.
Kemudian di sini ada kata sifat i atau na yang dihilangkan bertemu dengan sona. Nah, sona ini na diadakan karena di sini harus ada kata benda. Jadi ketika kata bendanya tidak ada, maka na juga tidak bisa dipakai. Ini na dipakai kalau langsung bertemu dengan kata benda. Kemudian ada kata sifat i na dihilangkan bertemu dengan soni. Nah, ini di sini juga syaratnya harus ada kata kerja dalam satu kalimatnya. Ketika na bertemu dengan kata benda itu artinya yang. Kalau ni bertemu dengan kata kerja artinya dengan. Contohnya, dadang sangwa omoshiro dadang sangwa omoshiro sona eiga o mite imas. Saudara Dadang sedang melihat film yang kelihatannya menarik. Kemudian, dadang sangwa omoshiro soni eiga o mite imas. Saudara Dadang sedang melihat film dengan kelihatannya menarik. Jadi, ni atau na di sini itu na untuk na dihadirkan atau bisa adanya na itu harus ada kata benda yang menempel atau na harus menempel dengan kata benda. Nah, kalau untuk ni itu dalam satu kalimatnya itu harus ada kata kerjanya. Ini diartikan dengan dan na ketika bertemu kata benda itu diartikan yang. Jadi bentuk sodes itu tidak harus selalu di belakang. Boleh juga di tengah-tengah, yaitu menggunakan rumus ini, sona atau soni. Sebelumnya sudah pernah mempelajari sodes yang artinya katanya atau kabarnya, atau sama dengan bungkei to imas yang artinya katanya. Nah, perbedaan sodes yang di bawah dan dengan yang di atas yang baru tadi kita pelajari itu bedanya bentuk perubahannya. Ketika ketika sodes yang baru saja kita pelajari tadi itu menggunakan kata kerja masnya dihilangkan bertemu dengan sodes, dan i-nya juga dihilangkan. Untuk kata sifat na-nya juga dihilangkan, langsung bertemu dengan sodes. Kalau sodes yang kemarin atau yang sebelumnya itu menggunakan futsuke untuk kata kerjanya, dan kata sifat i-nya juga i-nya tidak dihilangkan, tetapi untuk nanya itu diubah ke da. Jadi untuk membedakannya yaitu bentuk perubahannya. Dan di sini ada pengecualiannya yaitu kata sifat i dan nai, sedangkan di sini tidak ada. Kemudian untuk artinya sodes yang tadi kita pelajari yaitu artinya sepertinya, kayaknya, kelihatannya. Kalau yang sebelumnya yaitu katanya atau kabarnya. Kemudian di sini ada nani-nani mitai yang artinya seperti atau menyerupai. Untuk kata kerjanya diubah ke bentuk futsuke bertemu dengan mitai. Kemudian kata sifat i-nya tidak dihilangkan bertemu dengan mitai, dan kata sifat na-nya juga tidak dihilangkan bertemu dengan mitai. Kata benda langsung bertemu dengan mitai. Contohnya yaitu ani sangwa raigetsu nihon e iku mitai desu. Saudara Ani sepertinya akan pergi ke Jepang bulan depan. Kemudian Rina sangwa gakko e ikanai mitai desu. Saudara Rina sepertinya tidak pergi ke sekolah. Kemudian
Depa Toni Nigiyakana Mitai desu. Sepertinya ramai di departemen store atau toserba. Kemudian Ototo ga nemui mitai desu. Adik laki-lakinya sepertinya mengantuk. Kemudian Kyou wa kumori mitai desu. Hari ini sepertinya mendung. Jadi ketika nani-nani bertemu dengan mitai itu artinya seperti atau menyerupai. Kemudian di sini ada nani-nani, mitaina dan mitaini. Nah, ini juga sama dengan sona dan soni, yaitu ketika diadakan itu harus menempel dengan kata benda. Nani ini itu harus ada kata kerja dalam satu kalimatnya. Nah, ketika bertemu kata benda artinya yang. Dan ni ketika bertemu dengan kata kerja atau ada kata kerja dalam satu kalimatnya artinya dengan. Contohnya, Ani wa sensei mitaina hito desu. Kakak laki-laki orang yang seperti guru. Kemudian Cici wa esukareta mitaini hatarakimasu. Ayah bekerja dengan menyerupai eskalator. Ini bermaksud bekerjanya berjalan terus, berhenti jika tutup, seperti kayak di toserba atau apa, eskalator tutup atau dimatikan ketika tutup. Kemudian di sini ada nani-nani rashi desu. Artinya yaitu sepertinya, kayaknya, dan katanya. Ini katanya pernah ada yang dugaan. Ini untuk konteks positif. Jadi hal-hal positif. Dugaan-dugaan yang positif, isu-isu yang positif, atau perbincangan atau gosip yang positif. Ini untuk kata kerjanya yaitu diubah ke bentuk futsuke, bertemu dengan rashi. Dan untuk kata sifat itu i-nya tidak dihilangkan, bertemu dengan rashi. Nah, untuk kata bendanya itu nanya dihilangkan dan kata benda itu langsung bertemu dengan rashi. Contohnya yaitu Tanaka-san wa daigaku ni hairu rashi desu. Saudara Tanaka katanya akan masuk pada universitas. Kemudian sono hito wa yasashi rashi desu. Orang itu sepertinya baik hati. Kemudian apato wa kirei rashi desu. Apartemen itu katanya bersih. Jadi ketika untuk gosip atau untuk menggunakan konteks yang positif itu menggunakan rashi desu, yang artinya sepertinya, layaknya, atau katanya. Untuk yang konteksnya positif menggunakan rashi desu. Nah, ini untuk lawan dari rashi desu yaitu epoi. Nani-nani epoi yaitu agak-agak ke atau seperti, atau kata kerja itu sama dengan sifat titik-titik atau kayaknya. Ini untuk konteks negatif, makanya ini lawannya dari rashi desu. Kemudian ini untuk bentuk perubahannya yaitu menggunakan kata kerja mas. Masnya dihilangkan, bertemu dengan epoi. Kemudian kata sifat nanya dihilangkan, bertemu dengan epoi. Kemudian kata benda langsung saja bertemu dengan epoi. Contohnya shikaripoi, artinya pemarah. Kemudian ajiga nigapoi, rasanya agak-agak kepahitan.
Kemudian hengna hitopoi, sepertinya orang aneh. Jadi ketika untuk mengatakan hal yang negatif itu menggunakan epoi. Nah, ini untuk positifnya menggunakan rashi des. Kemudian di sini ada nani-nani, nitemas atau niteimas yang artinya mirip atau serupa. Ini arti sesungguhnya yaitu menyerupai. Nah, ni di sini itu partikel pendamping yang artinya pada atau kepada. Contohnya yaitu ani wa cici ni niteimas. Kakak laki-laki menyerupai ayah atau mirip dengan ayah. Nah, kalau di Indonesia kan yaitu kakak laki-laki menyerupai atau mirip dengan ayah. Nah, di sini itu tidak boleh untuk memakai to, yaitu memakainya ni karena ini tujuan. Kemudian di sini ada nani-nani menggunakan rumus kalau bertemu dengan isodes yang artinya katanya sebaiknya. Nah, bentuk kalau bertemu dengan i ini itu artinya sebaiknya. Ditambah dengan sodes ini katanya. Dan kemudian ini ada nani-nani kalau yang artinya yosa sodes, itu artinya sepertinya sebaiknya. Nah, ini sama juga yaitu bentuk kalau bertemu dengan i yang artinya sebaiknya. Jadi ini sodes yang sebelumnya kita pelajari dan ini yang baru saja kita pelajari. Contohnya yaitu benkyo suruto i sodes, katanya sebaiknya belajar. Nah, ini bentuk kalaunya yaitu menggunakan to. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk jiso, bertemu dengan to kalau kemudian i, maka artinya ini sudah sebaiknya. Jadi artinya katanya sebaiknya belajar. Kemudian benkyo suruto yosaso des, sepertinya sebaiknya belajar. Nah, ini menggunakan bungkai yang baru saja yaitu ii menjadi yosaso des. Untuk mengingatkan tidak ada partikel ni yang diartikannya yaitu dengan, tidak ada. Dan jika simbol bertemu dengan no atau dikawinkan dengan no itu berarti simbolnya bukan lagi simbol karena no itu pengikat dan no tidak diartikan sumimasen, dan no itu tidak mungkin diterjemahkan dari depan. Kemudian di sini ada to yang artinya ini arti sesungguhnya atau arti sejatinya yaitu dan. Nah, dengan dalam konteks bersama ini itu hanya anak-anaknya. Ini ada beberapa kalimat yaitu koi bitoto tomodachi ni aimasu, yang sebelumnya saya mengartikan yaitu akan menemui pada teman bersama pacar. Nah, dalam jajaran awal kemarin ketika ada to di sini, ini bentuk jajaran kemarin, maka yang diartikan itu dari depan. Jadi artinya yaitu akan menemui pacar, sumimasen akan menemui pada pacar dan teman. Kemudian ini sudah benar. Kemudian ini yang kedua, sumimasen yang ketiga yaitu tomodachi to koibito ni aimasu. Ini yang saya artikan pertama yaitu akan menemui pada pacar dan teman. Nah, di sini ada to yang jajaran awal yaitu diterjemahkan dari depan menjadi artinya akan menemui pada teman dan pacar.
atau akan menemui pada teman bersama pacar. Jadi, ketika di sini ada to jejeran awal itu diartikan dari depan. Kemudian di sini ada okane o wasuremasu. Itu artinya melupakan uang. Di sini okane-nya bukan memakai partikel ga. Mungkin akan sering terjadi nantinya, yaitu okane-nya menggunakan partikel ga. Karena dalam Indonesia, maksudnya di bahasa Indonesia kan itu kadang uangnya lupa. Jadi okane ga wasuremasu. Tetapi yang benar yaitu wasuremasu. Sumimasen, okane o wasuremasu, melupakan uang. Di sini wasuremasu itu artinya melupakan. Dan tadi aimasu itu menemui. Ini arti sesungguhnya. Kemudian di sini ada partikel yang tidak ada suara atau arti maknanya, yaitu o, ya, tari, dan to pengulangan. Mungkin itu saja. Watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu.